Ini Jakarta. Malang gimana Malang? Malang masih PSBB nggak? Malang tuh udah daerah ini kan, daerah merah kan? Iya, merah. Ya gitulah. Padang. Sekarang lagi di mana? Asal domisili atau asli? Sekarangnya aja lagi di mana? And you're listening to our new single, How You Like That. Click the banner to listen to How You Like That. It's available. Jogja itu udah beres ya PSBB-nya juga ya kalau nggak salah ya? Wah, kurang tahu. Ini ada yang dari Jogja sekarang. Ada lagi di Jogja. Komin udah keluar dari rumah atau masih berada di rumah kok? Masih di rumah. Oh masih di rumah ya. Masih di rumah. Ya, begitulah. Minggu depan aku perdana nih. Meeting yang di luar rumah. Jadi masih deg-degan juga sebenarnya. Sebisanya dihindari. Pengennya gitu sih. Kalau nggak ada yang perlu-perlu banget sih, kayaknya mendingan di rumah saja. Ya selama ini berhasil menghindari peluru gitu kan, kalau diajak meeting yang di luar kantor bisa menghindar. Nah ini yang minggu depan kebetulan nggak bisa menghindar, jadi harus bersiap-siap. Siap-siap. APD, pakai masker, pakai face shield, paginya minum vitamin, bawa hand sanitizer yang banyak. Iya nih, kacau nih. Udah berapa kemarin? 1.600 ya? Iya. Banyak. Either banyak itu karena tesnya sekarang jadi lebih banyak, dari dulu sebenarnya udah banyak, atau emang sekarang meningkat sih. Jadi antara dua itu kan. Banyak itu kan, pusat perbelanjaan di lockdown lagi, gara-gara banyak yang positif kan. Terutama pasar sih. Iya. Soalnya kalau di pasar itu orang pada nggak pakai masker kan, jadi pasti menular. Iya. Buat teman-teman yang lain nih juga nih, kalau bisa kalau nggak perlu-perlu banget di rumah aja. Ya kayak join ini kan, event-eventnya Indigo Game ini kan banyak yang banyak yang webinar online gitu. Nggak perlu keluar rumah guys, nongkrong aja di rumah. Nah, Agi juga gitu kan ya? Agi banyak podcast. Setiap Kamis tuh ada skill tree jam 4. Nah itu, mumpung di rumah, yang suka bikin game silahkan menuntut ilmu game gratis sebanyak-banyaknya daripada paket bayar. Kita nggak bayar, gratis guys. Kemarin seru loh ngebahas ini gamenya Agatha yang Code Atma. Bea sama Nina sharing visual direction-nya hantu-hantu itu. Behind the scene-nya harus seru. Jadi yang mau nonton silahkan ke channelnya Agi di YouTube dan di Facebook. Masih ada kok itu recordingnya. Ya itu anak-anak IKSI juga kalau butuh referensi yang nyambung, aku suruh nonton ke situ. By the way, minggu depan bocoran nih. Kita webinarnya bakal ada nyinggung-nyinggung Code Atma juga. Berarti ada kode voucher lagi dong. Ntar ini ya, ntar gue bilangin deh. Biar rame ya. Mantap. Itu kode vouchernya sampai disebar di forum-forum yang bukan forum game dev. Oh iya. Ini lagi ada voucher nih disebar di forum gamersnya, gamenya, konsumernya. Bagus dong, bagus. Jadi artinya lumayan viral. Oke. Dimulai aja kalian tanya ya. Yuk. Silahkan komen. Oke, sip. Apa ini ya? Nama acaranya ya. Sebentar. Webinar bersama Mas Adam. Masa itu judul acara? Minggu depan ganti dong. Oke, selamat sore semua. Sore. Di Jumat ini, di weekend ini kita kumpul lagi nih. Oke, ini kita udah kedatangan Mas Adam Adi Sasmita, CEO dari Arsanesia, dan juga Wakil Ketua dari
Agi. Oke, sip. Kita langsung mulai dulu nih, perkenalan dulu aja deh. Buat semua nih. Mas Adam, kira-kira dari awal gimana nih Mas? Masuk ke game dev juga, terus bisa terlibat di Agi dan sampai menjadi wakil ketua sekarang ya. Ya. Oke, Oke, aku silakan. cerita nih ya. Nah, Mau versi singkatnya atau versi panjangnya nih? boleh panjang juga nggak apa-apa. Boleh Santai aja, panjang nggak apa-apa. kita Nanti ngobrol aja, ngobrol. kalau durasinya dikabarin aja ya kalau aku Ya, kelamaan ya. siap. Soalnya emang Panjangnya nggak senang apa-apa, cerita. santai aja. Jadi sejarahnya itu waktu aku masih di kampus itu kuliah tingkat 3 akhir menjelang tingkat 4 yang men-trigger untuk masuk ke industri game itu ada fenomena waktu itu tahun 2010 akhir ya, lagi ada fenomena di mana budaya negara kita diklaim sama negara tetangga. Rame tuh waktu itu tuh, tetangganya nggak usah disebut lah ya negaranya apa, depannya M, belakangnya A, Makanda forever. Jadi kita lagi diklaim tuh, kalau nggak salah batik tuh rame diklaim. Kebetulan aku jurusannya IT. Terus waktu itu mikir, wah gila nih kebudayaan kita diklaim nih sama negara tetangga. Namanya mahasiswa masih berapi-api panas gitu kan, kayak kita bisa ngapain nih untuk membantu melestarikan kebudayaan kita. Dulu semangatnya kayak gitu kan. Akhirnya kita mikir, ya udahlah kalau mau nyelamatin budaya, kita kan anak IT nih, nggak bisa jaipong, nggak bisa gamelan, nggak bisa, tadi kalau Nadia sore bagus ya nyanyi lagu Sunda ya, nyanyi juga nggak bisa gitu kan. Jadi kita mikir gimana kalau kita bikin dalam bentuk digital. Jadi waktu itu ide awalnya seperti itu, terus kebetulan lah, iya namanya kesiapan bertemu dengan kesempatan ya. Jadi ada kesempatan datang, waktu itu ada Nokia, 2009-2010 tuh Nokia masih juara tuh nomor 1. Android sama iPhone tuh masih baru lah, malah yang lebih besar ini, BlackBerry. Jadi dulu Nokia masih raja, lagi mau dikejar sama BlackBerry. Nah, Nokia bikin program namanya TTA, Tap That App kalau nggak salah. Itu yang ngadain Nokia dari Singapura, kerja sama kampusku dulu di ITB. Lombanya itu bener-bener ini deh, gampang banget. Lomba bikin proposal, aplikasi dan game buat Symbian, dipilih 10 besar, masing-masing pemenang dapat $4.000. Proposal ya. Jadi itu baru proposalnya doang udah dapat $4.000 gitu kan. Mantap. Wah, semangat lah gitu kan. Wajir. Dapatlah kan waktu itu $4.000-nya, terus dari 10 itu diadu nih siapa yang paling banyak downloadnya. Waktu itu aku game pertama yang aku bikin judulnya Gamelan Player. Main gamelan di handphone gitu kan. Itu downloadnya paling banyak, 250.000 download kalau nggak salah di Nokia, di Office Store. Office Store. Iya, Ovi. Yang susah banget uploadnya. Waduh, parah deh itu. Pakai Qt, SDK-nya Qt itu. Aduh, gila. Tapi anyway, akhirnya kan menang tuh. Menang dibawa ke pameran di Singapura, di Marina Bay Sands. Kalau tahu ya, di Marina Bay Sands di Singapura itu yang hotel yang ada 3 tower, di atas ada kapalnya itu. Nah, itu acaranya tuh di gedung expo di underground-nya, namanya Communicasia, dibayarin sama Nokia ke sana, diinepin di sana juga. Jadi ngerasain tuh nginep di Marina Bay Sands sekali seumur hidup gitu ya, dibayarin Nokia. Nah, di sanalah pertama kali kenal sama yang namanya industri game. Kenalan sama Arif pertama di sana, kenalan sama waktu itu Naren Presiden Agi periode sebelumnya, dulu masih di Nokia Developer Relation ya, kenalannya di sana. Dikenalin juga sama 2009-2010 tuh masih era kejayaannya Rovio ya, Angry Birds itu ya. Dikenalin sama Angry Birds. Jadi disitulah baru melek kayak, oh ada ya namanya industri games. Kemudian membuat aplikasi games bisa di-download orang dan kita bisa dapat uang dari situ. Jadi masuklah kecemplung ke industri game. Dan kalau waktu zaman di kuliah itu emang modelnya headhunter ya. Berangkat dari satu lomba ke lomba lain, masukin proposal model bisnis dari satu kompetisi, dari venture capital, atau kompetisi dari kampus. Pokoknya kita ikut Lomba semuanya. Kalau lomba hunter, lumayan. Aku ingat banget ya, dari tingkat 3 ya, selama setahun, akhirnya kan lulus ya. Ketika lulus itu, rekening tabungan aku pribadi ya,
hasil lomba itu ada sekitar mungkin 120 juta. Yes, mantap. Hunting dari lomba satu lomba ke lomba yang lain itu ya. Karena dari situ kita menggali pengalaman, memvalidasi benar nggak sih yang mau kita kerjain ini bisa diterima gitu. Jadilah dari lomba ke lomba itu lahirlah si Arsanesia itu. Itu kalau sejarahnya Arsanesia. Jadi Arsanesia itu sendiri bergerak di segmen yang agak niche ya. Kalau misalnya game dev lebih ke edukasi ya kalau Arsanesia ya. Nah, ini baru nih. Jadi kalau Arsanesia kita memang arahnya awalnya nih dan sampai sekarang juga masih sih lebih ke casual games. Jadi entertainment games. Baru di 2015 kita punya unit bisnis baru yang namanya Arsa Kids. Emang agak suka ketuker sih dua ini, ada Arsanesia sama Arsa Kids. Nah kalau Arsa Kids ini emang heavy full banget kita fokus untuk anak usia dini. Jadi emang game-gamenya edukatif untuk anak usia dini. Yang Arsanesia juga masih jalan, kita masih ngembangin games. Yang Arsa Kids juga jalan. Jadi ada dua unit bisnis. PT-nya pun beda kok. Oh, oke. Emang di diverse gitu ya untuk dua fokus ya. Oke. Nah, terus gimana nih untuk sampai jadi wakil ketua AGI nih? Nah, kalau masuk ke AGI itu jadi dari zaman di kampus, lalu lulus kuliah, kita sama teman-teman di Bandung, studio-studio yang dulu masih kecil ya, Agatha juga masih 40 orang gitu ya, belum 300 kayak sekarang. Itu dulu kita sering banget kan ngumpul-ngumpul dan jadilah komunitas Game Dev Bandung. Nah, jadi memang dari awal itu aku lahir dan besar di komunitas. Tempat bertanya, tempat belajar, sharing pernah gagal di mana, sukses di mana. Bahkan tempat yang bisa dibilang jadi safety net ya. Kalau misalkan ada bulan di mana kita udah nggak punya uang buat gajian, kadang kita nyolek di komunitas, ada yang lagi ada project nggak yang bisa gue kerjain, gue lagi butuh duit nih gitu kan. Jadi di situ kita saling membantu buat tumbuh besar bareng-bareng. Jadi memang aku ngerasa aku punya responsibility untuk apa ya, memberikan kembali kepada komunitas. Jadi dari situlah aku cukup aktif di komunitas Game Dev Bandung ya waktu itu. Bikin program-program, bikin kegiatan. Kalau ada yang tahu Ngariung itu kayak offline meet up-nya Game Dev Bandung rutin tiap bulan dulu. Nah, itu dulu aku yang initiate supaya bisa ada transfer ilmu dari teman-teman yang udah lebih expert kepada yang baru-baru mau masuk. Jadi awalnya dari komunitas-komunitas, disitulah bertemu dengan orang-orang. Jadi kalau misalkan teman-teman bertanya gitu ya, lu capek-capek ngurus komunitas malam-malam gitu kan, ngonsep program, execute program, apa sih benefitnya buat lu gitu kan? Yang aku lihat benefit yang paling besarnya adalah network. Ya. Dari situlah aku kenal orang, yang orang tersebut nanti ada yang bisa ngasih kita project, ngasih kita kerjaan, nge-referral kita ke opportunity baru sampai di recognize sama orang untuk bergabung dengan AGI. Jadi aku pertama kali masuk AGI itu di kepengurusan 2016 waktu presidennya Kak Naren ya dari Decoding. Nah, di situ aku diminta untuk ngebantu karena dianggap selama ini punya track record yang cukup baik membantu komunitas. Oke. Naren jadi ke presiden AGI kedua ya? Betul, kedua. Pak Andi ya? Dulu ya? Habis Pak Andi, Kak Naren, habis itu baru Cipto. Baru di Cipto, aku jadi wakil ketuanya. Sebelum waktu zamannya Naren, aku kalau nggak salah sempat jadi ketua harian. Habis itu jadi deputi. Nah, sekarang aku yang baru jadi wakil ketuanya Cipto. Oke, sip. Nah, ini pengen ngobrol-ngobrol soal AGI nih. Yuk. Kan juga sekarang kita di game dev ini kan sebenarnya komunitas masih lumayan kecil ya sebenarnya ya. Buat di Indonesia khususnya. Terus juga kita kan ada banyak nih challenge nih dari untuk si game dev sendiri gitu loh. Nah, kalau kita lihat nih sekarang dari panel-panel yang udah ada, terus ada podcast yang sekarang lagi rame nih kan, bisa disimpulkan challenge terbesar di Indonesia itu ada 3 gitu loh, yaitu talent atau experience gitu, juga mungkin gimana produk itu bisa sampai mature, dan juga capital atau investment atau juga mungkin publishing gitu ya. Nah, dari ketiga hal itu apa aja sih yang udah dilakukan oleh AGI ini
untuk menjawab challenge tersebut. Ini bener banget ya, 3 poin tadi ya. Aku rasa aku nggak perlu ngebahas tentang poin itu karena pasti udah dibahas di sesi sebelumnya. Nah, cuma sekarang pertanyaannya, eh, itu kan kalau kita nyebutnya ayam dan telur chicken and egg problem ya, di mana problem terbesarnya adalah kenapa game dev di Indonesia banyak yang mati, banyak nggak sukses. Ya emang karena basically produknya jelek. Kita harus compare ya produk terbagusnya di Indonesia dengan produk terbagusnya di Amerika atau Jepang, Korea, itu kan masih jaraknya jauh banget gitu. Jadi emang kita bisa bilang produk kita nggak punya nilai kompetitif gitu. Wajar aja kalau mati gitu kan. Karena kan terus oke nggak punya produk kompetitif, terus gimana caranya biar bisa punya produk yang kompetitif? Ya tadi itu kan ada 3 itu, harus punya investment, harus punya talent, harus punya opportunity to market. Yang mana itu ketiga itu harus tumbuh bareng-bareng gitu. Soalnya kalau ada duitnya nih, ada Tencent masuk nih bawa uang 100 triliun untuk diinvest ke game dev di Indonesia. Sekarang game dev di Indonesia yang udah jadi PT dan bisa menampung uang 100 triliun itu ada berapa banyak gitu kan. Yang di atas 100 aja orang karyawannya ya kayak bisa dihitung jari. 1 jari doang lagi. Sisanya sih di bawah 100 semua gitu kan. Company kayak Tencent gitu kan mau invest mikir juga. Ini gue punya uang segini diinvest ke Indonesia bisa nggak gitu kan. Di satu sisi kalau kita pengen ada talent yang bagus, studio yang bisa bikin game yang bagus, kan kita butuh budget, kita butuh uangnya juga gitu. Jadi makanya dibilang itu chicken and egg problem yang emang harus secara paralel itu di intervensi kita sebutnya. Nah, gimana cara kita mengintervensinya? Di awal kepengurusannya Agi yang sekarang, 2019 sampai 2024 ya, 5 tahun ya, 2024, kita sempat nge-breakdown kan kira-kira bareng-bareng teman-teman anggota Agi ya, kira-kira apa sih strength-nya kita, weakness-nya kita, opportunity kita, sama threat-nya. Jadi kita coba melihat permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, kemudian kita coba petakan ekosistem di luar negeri, misalkan di negara-negara, mungkin kita kalau ambil benchmark negara yang maju, misalkan kayak US, kalau kayak Jepang atau Korea, mungkin agak sulit karena kayak kita nggak bisa nge-compare Silicon Valley dengan Jakarta atau Bandung gitu ya, karena kan ada ekosistem di sana, ada perusahaan-perusahaan yang one in a million kan yang lahir di sana. Jadi kalau kita mau compare, coba kita compare ke negara-negara yang mungkin ada industri gamenya tapi belum sebesar kita gitu kan. Kita pelajari apa aja sih unsur atau ekosistem di dalam yang ada di sana yang bisa ngebuat ekosistem mereka lebih maju. Nah, dari kita pelajarin baik itu di misalnya di Polandia, di Jerman, di Prancis, bahkan tetangga kita ya kayak di Singapura, di Malaysia itu kita coba pelajari gitu kan. Keyword pertama nih yang menjadi apa ya? Menjadi yang kita underline ya, yang membedakan apa sih Indonesia sama negara-negara lain, itu yang paling fundamental adalah bedanya siapa yang mulai duluan. Jadi memang kalau kayak di UK ya, kenapa di UK bisa banyak komponen di dalam ekosistem yang sudah mature? Karena mereka udah lebih awal industri gamenya gitu kan. Jadi mereka udah punya industri yang mature gitu, yang gedenya 200-300 orang ada banyak, investment ada banyak, kemudian kampus-kampus yang sudah punya jurusan game spesifik sehingga talentnya fit dengan industri juga ada banyak gitu kan. Nah, itu memang karena mereka punya privilege mulainya duluan dan jadinya banyak safety net untuk talent-talent baru nih, teman-teman kayak kita yang baru nyebur ke industri game untuk bisa improve atau berkembang gitu. Aku ambil contoh ekosistem yang mature-nya kayak apa. Misalkan kayak gini, teman-teman anggap aja orang Jerman atau orang Inggris itu ya, lahir di Jerman, kuliah di sana jurusan oke lah kalau nggak game dev, misalkan jurusannya IT atau misalkan DKV gitu ya. Kemudian pengen bikin game nih. Terus aku kayak pengen bikin game deh. Bikin game itu butuh komponen, butuh modal cukup banyak ya itu ya. Di Inggris itu funding buat prototype, buat mahasiswa itu bertebaran. Nilainya kalau dirupiahin mungkin puluhan sampai ratusan juta grant. Jadi dana-dana seperti itu bisa dipakai oleh mahasiswa untuk level up skill mereka gitu kan. Jadi untuk mereka testing, coba aku mau bikin game, nyoba-nyoba iseng gitu ya. Bisa nggak ya dikasih modal 80 juta gitu kan. Kan itu lumayan.
kalau asetnya kurang bagus mereka bisa pakai uang itu bisa buat outsource dan lain sebagainya. Itu satu dari sisi funding. Fundingnya pun bahkan untuk yang sudah lulus pun ada, untuk studio pun ada. Fundingnya ada funding dari kota, ada funding dari negara. Kalau di Eropa, ada funding dari Eropanya juga gitu. Jadi ada 3 funding yang lu bisa kejar. Bahkan aku punya kenalan di Jerman, dia studio game, dia ngambil funding 100 juta rupiah dari kota A, 150 juta dari kota B. Itu bisa kayak gitu. Jadi cara untuk mendapatkan funding itu banyak gitu buat mereka. Dan nih, misalnya ya, produknya gagal nih, nggak disuruh balikin duitnya, orang grand gitu kan. Terus gara-gara produknya gagal, uangnya habis, pengangguran dong, karyawannya nganggur semua gitu ya. Negara kayak Jerman, itu buat pengangguran, itu dikasih gaji selama setahun, agar mereka bisa survive, entah itu pelajari skill baru, atau mencari pekerjaan baru selama setahun gitu. Jadi safety net-nya banyak. Nggak perlu fasik ya? Nggak perlu fasik. Nggak perlu jualan martabak gitu ya, lu dibayarin sama pemerintahnya gitu untuk lu bisa keep going lah, keep doing, coba gagal lagi, jadi lu nggak takut untuk gagal. Itu dari sisi fundingnya. Kemudian dari sisi knowledge-nya, anggap aja lu tadi ya kuliah di Jerman gitu ya, lu mau internship. Nah, internship itu tinggal pilih mau ke Ubisoft, mau ke CD Projekt Red, mau ke Gameloft, mau kemana segala macam itu aksesnya ada gitu. Satu Eropa itu kan apa namanya borderless ya, mereka bisa dengan mudah ke studio-studio game tersebut gitu. Sedangkan kalau di Indonesia mau KP gitu ya, pilihannya paling cuma berapa sih gitu kan, dari misalkan berapa banyak ratusan mahasiswa yang keterima di studio game paling cuma berapa persen, sisanya terpaksa harus KP di industri lain gitu kan. Pada akhirnya skillnya nggak berkembang. Nah, itu baru beberapa contoh aja dari ekosistem yang kita emang belum punya. Nah, jadilah kita perlu kembangkan ekosistem itu. Nah, mungkin aku mau coba, aku boleh share screen nggak di sini? Silakan. Sebentar. Mau ngasih lihat aja biar kebayang. Ini adalah contoh dari supporting ekosistemnya. Untuk mappingnya ya. Saat ini kita baru coba fokus di 3 titik. Archipelagic, IGDX, sama Game Prime. Nah, itu masing-masing punya fungsinya sendiri-sendiri nih. Di mana yang di bawah itu ada talent, orang-orangnya, dan ada companies, perusahaan-perusahaannya yang pengen kita bantu support. Nah, Game Prime itu dibuat agar baik itu individu maupun company bisa showcase produk mereka langsung ke publik. Entah itu pengen jualan, kalau target market mereka Indonesia, atau sekedar testing. Kalau misalkan mereka belum yakin terkait sama target marketnya. Dan ini lumayan oke ya, kayak misalnya tahun lalu ya, itu ada 27.000 pengunjung gitu ya, yang datang dan booth-booth itu selalu rame. Orang pada datang ngasih feedback gitu kan. Jadi ini satu event yang sangat-sangat bermanfaat buat teman-teman, at least buat validasi, atau buat jadi timeline, milestone untuk nge-deliver produk teman-teman itu ya. So kalau nggak ada deadline-nya kan kayak suka, aduh kapan nih kita nyelesainnya, tambahin fitur lagi, akhirnya nggak beres-beres itu ya. Nah, Game Prime ini bisa jadi milestone buat teman-teman, showcase dari satu milestone ke milestone yang lain, dan karena eventnya ini gaungnya besar, publisher datang ke situ. Kalau nggak salah Game Prime kemarin ada orang Apple datang, ada orang Sony nggak datang sih. Ada beberapa publisher datang. Bahkan Arsanesia pun dapat investor dari Game Prime 2016 gitu kan. Waktu itu investor kita datang, lihat, nanya-nanya, terus mereka tertarik invest itu kan. Itu kan sebuah titik yang bisa dimanfaatkan buat teman-teman yang baru memulai. Itu kalau dari sisi event untuk konsumer. Kemudian kita ngomong talent. Talent itu kita ngelihat perlu ada nih transfer knowledge dari yang sudah lebih senior, bahkan mungkin dari luar negeri kita datengin supaya orang Indonesia bisa punya network, bisa tanya-tanya gitu kan. Jadilah dibikin IGDX. IGDX itu evolusi dari Game Developer Gathering yang dulu di-initiate sama Toge ya. Itu diserah terimakan ke AGI. Jadi dari Toge dikasih ke AGI, kemudian di-rebrand jadi IGDX. Tahun lalu kita adakan yang pertama itu kan. Tahun ini kayak agak nggak tahu nih, bisa jalan nggak nih tahun ini, tapi online ya. Tapi emang tujuannya itu untuk meningkatkan talent. Nah, sama yang paling kiri itu untuk meningkatkan exposure dan opportunity keluar.
itu Archipelagic. Itu kita bayarin company-company di Indonesia untuk datang ke GCA, GDC, Gamescom, Tokyo Game Show, supaya mereka bisa networking, mereka bisa mencari business opportunities, dan lain sebagainya. Nah, ada satu inisiasi baru lagi yang bawah kecil itu baru dicoba tahun ini, namanya Gelora atau Game Lokal Indonesia. Sebenarnya tahun lalu udah ada sih namanya BIP, Bantuan Insentif Pemerintah. Itu mirip ya, memberikan pendanaan 100 sampai 200 juta ke studio game untuk develop gamenya. Itu yang BIP ya. Kalau yang Gelora ini karena program baru di kementerian baru, jadi memang nominalnya masih belum seberapa ya. Kayaknya sih under 50 juta semua yang dapat itu kan. Nah, tujuannya someday bisa semakin besar sehingga bisa menjadi kayak negara-negara lainnya, punya ada state funding, ada funding dari Banten, funding dari Tangsel dan sebagainya untuk game developer. Jadi itu sih kira-kira kita lagi mencoba men-tackle cukup banyak lini, dan terutama yang paling punya resource untuk nge-break the chain itu pemerintah. Karena mereka punya duit, mereka punya infrastruktur, jadi kita kayak ngebantuin pemerintah untuk ngebantuin industri game di Indonesia. Oke, jadi udah ini ya, kira-kira ada beberapa inisiasi yang emang yang dilakukan ya untuk apa men-tackle si challenge tersebut ya. Oke, kita juga ini sekalian mau promo nih dari apa namanya, dari IKSI sendiri. Kita apa namanya, melalui Telkom ya, kita dengan Telkom kerjasama dengan Agate juga, kita melakukan inisiasi untuk apa ya, untuk menjawab si tantangan tersebut sih gitu loh. Kita juga ada program di Law Academy yang emang men-tackle untuk talent. Jadi kita emang udah bikin kayak online course yang lumayan banyak untuk berbagai role di game dev sendiri, terutama yang lumayan common ya role-nya, kayak programmer, artis, produser, seperti itu. Juga ada kayak even kayak audio engineer pun ada gitu loh. Nah, kalau menurut Adam sendiri gimana sih ngelihat si program dari IKSI ini sendiri gitu? Wah, kalau dari sudut pandang Agi ya, kita sih benar-benar happy ya dengan adanya IKSI ya panggilnya ya, IKSI ini ya. Ini bisa dibilang jawaban dari keabsenan item-item yang harusnya ada di ekosistem game. Contoh ya kayak tadi, kita kurang funding gitu kan. Ini kan teman-teman dapat pendanaan untuk membuat game kan, dan itu bisa dijadikan ajang buat teman-teman kayak punya safety net juga gitu untuk bisa bereksperimen membuat game yang sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Jadi funding tercover di situ, dan lagi kan ada potensi juga ya kalau misalkan kalau nggak salah kalau gamenya oke, bisa juga nanti dipublish dan mendapatkan funding lebih lanjut. Jadi sebenarnya itu bisa mengcover juga masalah funding, masalah knowledge dan talent itu ya. Ada mentor-mentornya, itu kan sesuatu yang sangat berharga ya. Kalau menurut aku sih dari inkubator tuh yang paling nendang yang harus di grab itu adalah network terhadap mentor-mentornya itu. Karena misalkan teman-teman keluar dari, selesai ya lulus graduate dari IKSI itu, teman-teman masih kenal dengan mentor-mentornya yang nanti bisa menjadi apa ya, bukan nakoda ya, kompas kali ya. Kalau misalkan nanti teman-teman bingung, misalkan tiba-tiba aku ketemu sama publisher nih, dapat kontrak seperti ini, menurut aku sih ini udah bagus ya, kalau menurut mentor-mentor gimana gitu kan. Kan nanti bisa mendapatkan hal seperti itu, network yang luas. Sama ya kalau aku lihat ya, program yang dibangun pun juga sangat-sangat oke gitu. Kemarin aku pernah datang yang showcase yang batch 1 ya, yang batch pertama ya. Itu juga produk-produknya mateng-mateng gitu kan. Mereka datang udah membawa sesuatu yang, waduh ini oke juga nih walaupun cuma sebentar ya. Kalau bisa lebih lama mungkin bisa lebih bagus gitu. Bisa 6 bulan atau setahun gitu ya. Gitu. Jadi kalau dari Agi sih kita happy banget, dan kita sendiri cuman apa kayak jam start lah istilahnya lah. Jam start karena kita juga setelah ini apa dari tenan-tenan yang udah cukup mature juga mungkin
apa ya, kayak mungkin lu istilahnya kayak qualify lah gitu untuk secara apa talent, secara apa product maturity juga nanti kan didukung oleh dari anak perusahaannya Telkom yaitu Melon sebagai publisher juga, terus juga ada namanya Indigo Creative Nation. Jadi setelah si program IXI ini kita ada lanjutan, Indigo Creative Nation itu nggak main-main loh, valuasinya itu si startup kita yang baru itu divaluasi sampai sekitar 7,5 M. Jadi Indigo Creative Nation sendiri memberi funding 10% dari 7,5 M itu untuk buat teman-teman ya itu untuk melakukan apa namanya development untuk juga mungkin juga bisa setup kantor lah segala gitu loh. Jadi kalau misalnya lagi zaman dulu ya, valuasi 7,5 M itu besar banget gitu loh. Sekarang juga masih besar ya maksudnya, tapi kalau dibanding apa teman-teman mau cari investor di luar gitu loh. Mau dapat valuasi 7,5 M itu sih kayaknya hampir nggak mungkin kayaknya deh. Untuk apalagi baru lah istilahnya, mungkin belum ada belum mungkin juga banyak yang belum PT, belum berbadan hukum gitu loh. Tapi udah ditawarin valuasi sebesar itu gitu loh. Jadi yang penting sekarang buat teman-teman sendiri sih lebih ke apa ya, fokus dibikin di development-nya. Jadi kan kalau misalnya gini, kalau dulu kan kita misalnya nih lagi zaman Adam lah misalnya, kita bikin game kan nggak cukup cuma bikin game aja kan, pasti lebih apa namanya ujung-ujungnya nyampur-nyampur ke marketingnya lah. Jadi dan itu biasanya dulu juga belajar gimana Adam lagi pas dulu? Ingat banget ya. Jadi aku foundernya sekarang berdua nih, ada aku sama Khairul. Jadi kita memang membagi fokusnya adalah Khairul fokus di development, aku fokus di non-development. Jadi mau nggak mau tetap, nah itu tadi, kalau misalkan teman-teman bikin studio tanpa ada support dari publisher, atau bahkan ada publisher pun teman-teman juga harus tetap mikir ya, kayak penggajian, pembukuan, dan lain sebagainya, itu emang tempat belajarnya di komunitas. Kalau dulu ya, karena nggak ada inkubator kayak gini gitu kan. Jadi aku ingat banget meet up komunitas, topiknya membahas bagaimana mengelola human resource, terus meet up ngebahas bagaimana caranya bayar dan lapor pajak. Karena kalau udah jadi PT tuh tiap tahun harus lapor SPT kan, dan bikin SPT itu kan nggak mudah gitu. Jadi ada meet up-nya ngebahas itu. Jadi dulu memang caranya adalah ya udah nggak ada ilmu lain selain kita bertanya kepada teman-teman di komunitas. Ya tapi semua rata-rata belajar sendiri ya. Belajar sendiri. Karena harus inisiatif sendiri, mau tahu sendiri. Nggak ada yang ngajarin. Aku ingat banget ada momen yang cukup bodoh ya. Jadi pertama kali PT itu walaupun berdirinya 2011, baru akhirnya punya PT itu 2013 karena ada project yang butuh PT kan. Jadi kita nyari project, butuh PT, bikinlah PT. Nah, di 2014 kan harus lapor SPT tuh di bulan Maret atau April ya? Antara 2 bulan itu lah nggak salah. Di Maretnya itu aku mikir, kayaknya bikin SPT sendiri gampang sih, dari jurnal aja kayak bisa sambil baca-baca di internet gitu kan. Daripada bayar orang gitu kan. Terus akhirnya pas coba baca-baca buku gitu kayak, aja ternyata susah, nggak bisa ngerjain sendiri. Ini orang yang ngerjain ini aja kuliah. Bikin PT sendiri, udah harus bayar pajak. Makanya. Jadi momok banget gitu ya. Iya, malah jadinya telat lapornya, ujung-ujungnya nge-hire konsultan, denda pula gitu. Jadi ya namanya juga kesalahan, jadi begitulah. Nah, pengen bahas lagi nih, masalah nih kan kita kan masalah bukan yang kurang, malah nambah-nambah mulu ya. Nah, kan sekarang lagi COVID nih. Ya gitu deh. Nah kan kalau misalnya dulu pas lagi awal-awal banget tuh, pas lagi awal-awal lockdown lah ya, itu kan, katanya industri game nih, nggak immune nih sama COVID nih katanya nih. Pas lagi mulai kita lihat report, di luar semua industri game menaik gitu loh, penjualan meningkat segala gitu kan. Nah pas
ya udah lagi pas itu kita udah kerasa sih maksudnya kalau di game dev ya kalau misalnya mungkin udah lumayan lama ini kayaknya mah apa ya mungkin orang bosan di rumah gitu kan cuman terus nggak ada kerjaan pasti main game gitu kan cuman kan mau sampai kapan gitu kan orang nggak kerja apa istilahnya juga mungkin pendapatan ya apa cepat atau lambat kan udah mulai pasti menurun gitu kan terus sekarang juga udah mulai declining lah istilahnya lah udah walaupun mungkin yang main banyak tapi mungkin kayak apa ya, konversinya udah drop banget ya gitu. Nah, terus apa? Sekarang kalau di sudut pandang Agi atau Adam sendiri gimana sih kondisi gitu dari game dev di Indonesia gitu loh. Mungkin kayak dari Arsanesianya sendiri nih ngerasain seperti apa sih apa dampak si COVID ini gitu dan apa kayak dari Agi sendiri punya nggak sih kayak apa ya kayak solusi atau apa ya langkah-langkah yang mau diambil nih ke depan mungkin ada kerjasama sama government atau gimana gitu. Sok. Iya. Kalau dari reportnya IGDA ya, International Game Developer Association, mereka bikin survei ke seluruh member mereka terkait sama COVID ini. Mereka membagi dua kategori yang terdampak positif dan yang terdampak negatif. Mereka yang terdampak positif adalah sebagian dari yang sudah selesai production. Jadi yang gamenya sudah di market, mereka bisa mendapatkan wave positif ketika awal-awal COVID tersebut. Tapi buat mereka yang masih dalam proses production ataupun pre-production, itu mereka terkendala mulai dari mungkin produktivitas kerja menurun karena harus working remote, sampai platform atau opportunity buat teman-teman yang pengen fundraising, nyari modal, baik itu dari investor maupun dari publisher, itu tertutup semua gitu kan. Awalnya tuh kayak udah pada siap-siap, oke, gue ke GDC tahun 2020 buat nyari funding untuk game gue yang ini gitu kan. Atau misalkan gue akan ke Gamescom buat nyari funding tambahan supaya game gue yang ini bisa lebih polis lagi. Itu tiba-tiba mendadak hilang semua gitu kan. Padahal mungkin tahun-tahun sebelumnya mereka kayak, gue selalu dapat kok di acara kayak gitu. Jadi gue yakin dengan gue nambah orang misalkan 40 orang gitu ya, gue nanti ke GDC dan ke Gamescom bisa dapat lagi uang untuk 40 orang ini, tiba-tiba blar gitu kan. Hilang semuanya Rencana awal opportunity. yang dipikirin bubar semua ya. Dan kacaunya lagi kan itu terjadi di awal tahun ya. Company Ya. itu kan biasanya bikin plan kan menjelang akhir tahun kan, tutup buku itu kan mereka, oke kita fiskal tahun lalu bagus banget, tahun ini kita harus growth 2 kali lipat, hiring lah yang banyak gitu kan, nanti nyari uangnya di Maret dan di Agustus. Nah itu yang yang terdampak tuh yang begitu-begitu tuh, yang udah punya plan untuk grow, untuk bikin produk, untuk investment, tiba-tiba keran investmentnya tertutup. Jadi itu sangat terdampak kalau di global. Nah kalau di Indonesia gimana? Kayaknya beberapa minggu, sebulan setelah COVID itu, kita ngumpul sama anggota-anggota AGI untuk sharing gitu kan. Sebenarnya teman-teman terdampak atau enggak sih gitu kan. Secara garis besar hampir mirip dengan yang reportnya IGDA, cuma bedanya yang mengalami kenaikan karena orang-orang akhirnya di rumah dan butuh hiburan, itu enggak sebanyak yang IGDA dari sisi persentasenya. Kenapa? Karena ya itu tadi, karena produk kita kurang kompetitif. Kalau misalkan ada orang di rumah, bosen, punya uang 100.000 gitu kan, di-spend, apakah mereka akan spend di Steam beli game Indonesia atau beli game AAA yang lagi diskon gitu kan. Pasti mereka bakal beli game AAA yang lagi diskon. That's why ketika ditanya sebenarnya naik nggak sih sales lu gitu kan. Nggak begitu sih gitu kan. Biasa aja gitu kan. Nggak seperti reportnya IGDA yang sangat wah gitu kan. Oh lu bisa naik dengan sangat tinggi kalau misalkan lu bisa riding the wave gitu kan. Jadi Ya. itu Kayak ada kondisi. kemarin pas lagi bilang wah industri game enak ya lagi enak-enaknya nih ya. Ya nggak enak-enak juga gitu loh. Ya, kelihatannya aja enak gitu kan. Nggak semuanya kayak gitu loh. Betul. Tapi ada nih yang paling terluka, yaitu teman-teman yang bisnisnya service. Kebetulan kayak Arsenesia juga kita ada service ya. Service itu maksudnya kita ngerjain game buat klien ya. Nah ini banyak banget klien yang akhirnya perlu restrukturisasi finansial mereka,
meng-cut budget mereka, sehingga banyak proyek-proyek yang sedang berjalan mungkin jadinya di stop atau di delay, atau mungkin ada proyek yang kita prospek ini bakal jadi deal buat 2020, akhirnya di cancel. Nah ini dampak paling keras kena itu ke teman-teman yang seperti itu. Jadi yang fokusnya masih di service, dan sebagian besar di Indonesia kayaknya banyak banget ya yang emang masih mencari backup karena nggak ada funding dari publisher atau venture capital, ya backup mereka dengan cara balancing antara produk sama service, dan mereka hidup dari service. Nah ini nyawa mereka nih mulai tergerus nih di situ. Nah ini yang agak berbahaya. Tapi kalau bisa dibilang ya kondisinya ini cukup, jadi kayak lumayan lah ada industri kita yang masih bisa survive, masih bisa mengawang-awang. Ada yang harus cut loss, misalkan harus lay off, harus memotong gaji segala macam. Ada yang harus tutup. Jadi memang ada anggota AGI kita yang itu satu company harus tutup. Itu kita sedih banget sih, tapi ya mau gimana lagi gitu. Mereka udah nggak bisa running lagi. Tapi dengan kondisi yang terluka seperti ini, kalau kita melihatnya di bawah kita tuh masih banyak yang lebih parah gitu kan. Kayak misalkan industri film layar lebar ya, itu mereka baik yang sudah selesai production maupun yang lagi production, itu tiarap itu. Mereka nggak bisa hidup itu. Krunya 200-an kru, 300 kru, berbagai macam komposisi tim ya, artisnya segala macam, itu mereka nggak ada pemasukan selama 3 bulan, 4 bulan selama layar bioskop itu belum dibuka. Jadi sebenarnya posisinya, oke, kita industri game itu sedih sih, tapi yang lebih menyedihkan juga banyak gitu kan. Kalau tadi pertanyaannya ke Arsanesia terdampak atau enggak, kita bisa dibilang beruntung. Aduh, kayak emang dari 2011 tuh emang selalu beruntung gitu. Beruntung kita punya project yang udah close deal untuk pipeline jangka panjang. Jadi kayak sampai 2021 kita servisnya itu udah secure. Itu kita bersyukur banget lah punya project seperti itu. Dan kalau dari sisi produk kita emang nggak ada yang kompetitif. Kita harus akui ya, nggak punya produk yang bisa riding the wave di Arsanesia. Tapi yang menarik justru di Arsa Kids. Gara-gara orang tua pada work from home, anak-anak pada school from home, di rumah jadinya chaos tuh. Orang tua harus kerja sambil dampingin anak belajar, anaknya yang rewel lah segala macam. Itu demand terhadap game edukasi untuk anak-anak naik. Nah ini kalau Arsa Kids, kerasa tuh kita riding the wave tuh. Ijo nih lumayan kenaikannya. Jadi kalau di Arsanesia dan Arsa Kids kurang lebih dampaknya seperti itu. Nah, kalau dari Agi sendiri ada nggak sih tadi mungkin inisiasi yang sudah dilakukan atau akan dilakukan untuk ya ini mungkin membantu teman-teman game dev lah atau mungkin anggota Agi sendiri gitu dalam hal ini. Ya, jadi kalau ditanya ya, sekarang yang teman-teman paling butuhkan apa gitu kan? Jawabannya kan pasti uang ya. Supaya bisa gajian, apalagi kemarin habis lebaran ya perlu THR segala macam itu kan. Nah, peran utama AGI itu kan sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dengan industri ya. Ini pemerintah nih, mau Kementerian Kominfo, Parekraf, Kemenperin, Kemendak, bahkan sampai Bea Cukai gitu ya. Itu ketika COVID terjadi, boom gitu kan. Itu pada ngontek AGI gitu kan. Kira-kira industri game terdampak atau enggak? Kalian butuh apa gitu kan. Jadi sebenarnya kalau misalkan mungkin nggak banyak yang tahu ya gitu. Di pemerintahan tuh orang-orangnya sangat care dan sangat ingin membantu gitu kan. Tapi memang mereka terkendala banyak hal lah, regulasi, birokrasi, sehingga bantuan yang bisa mereka berikan akhirnya nggak sesuai dengan yang dibutuhkan. Akhirnya harus diputer gitu. Kita harus nyari cara gimana caranya supaya kita bisa ngebantu industri ini tanpa harus ada baik itu orang dari pemerintahan maupun AGI yang ditangkap KPK. Soalnya kayak apa yang kalian butuhin itu kan? Oh iya, kita udah kehabisan uang nih, kita butuh runway at least 3 bulan ke depan. Satu studio butuh berapa? Kita masing-masing misalkan butuh 100 juta gitu kan. Ada berapa studio di Indonesia? Misalkan yang butuh, misalkan kita seleksi ada 50 studio, berarti butuh 50 studio dikali 100 juta butuh 5M itu. Pertanyaannya, pemerintah punya nggak duitnya? Punya. Bisa nggak spendingnya? Nah itu challenge-nya, mereka nggak bisa dengan sesuka hati spending uang tersebut ke perusahaan swasta. Soalnya kalau uang banyak langsung di-spend segitu, jadi pasti nanti ditangkap sama KPK, kena flag dari BPK dan sebagainya. Karena kalau emang pengen ada aturan seperti itu,
mulainya pembahasannya dari DPR dulu nih. Lama nih ngebahasnya. Panjang ya. DPR dulu ngebahas undang-undangnya, aturannya boleh atau enggak, gimana caranya segala macam, sampai akhirnya difixkan budgetnya, bisa jadi udah keburu mati ini orang-orang gitu kan, sampai akhirnya bisa keluar kebijakan yang benar-benar pas. Nah, jadinya yang bisa kita lakukan, mencari cara yang kecil-kecil gitu kan, kayak misalnya sama Parekraf bikin Gelora. Gelora itu tujuannya, Pak, kita kasih duit lah buat teman-teman ini buat bikin game gitu kan, kasihan nih mereka gitu kan. Jadi memang intensinya itu, walaupun angkanya pada akhirnya nggak sesuai dengan harapan kita ya, harapan teman-teman di industri ya. Kita sih mengadvokasi itu, tapi memang kendala di kondisi kayak bukannya industri nggak diprioritaskan gitu kan, tapi misalkan ditanya gitu kan, industri game yang potensi ter-PHK ada berapa orang gitu kan. Maksimum mungkin 200 orang gitu kan. Sedangkan kalau misalkan Parekraf ya, nanya ke industri perhotelan itu ya, lu kalau nggak gue bantu, yang PHK berapa orang? 10.000 orang gitu kan. Itu kan jadi mikir, oh ya udah berarti utamakan yang lebih banyak, lebih besar impact industrinya. Jadi kayak hal-hal seperti itu pun masih menjadi pertimbangan. Tapi mereka berusaha membantu dan kita sangat ingin membantu mempertemukan gimana caranya resource yang dimiliki pemerintah, intensi yang dimiliki pemerintah itu bisa tertranslasi dengan baik dan tepat ke teman-teman di game developer. Itu susah banget, tapi kita usahakan bisa seperti itu sih. Ya. Jadi sebenarnya dana ada ya, cuman mungkin ya itu keluarnya harus banyak birokrasi dan prioritas juga mungkin game dev prioritas paling bawah kali ya. Salah satu prioritas paling bawah mungkin ya dibanding yang industri-industri lainnya. Mungkin yang terdampak banget kayak travel ya, mungkin yang offline event itu ya lebih kerasa lagi, walaupun kita mungkin udah megap gitu ya, udah mau tenggelam gitu, yang lain udah nyelam di dalam kali ya. Udah di dasar. Oke, sip. Seru nih. Banyak insight juga sebenarnya dari ini. Nah, teman-teman nih ada yang mau nanya nggak nih? Mumpung nih rockstar kita nih jarang-jarang nongol nih, Adam nih. Nah, ada hadiah juga tuh buat yang nanya nih, buruan nih, makanya cepetan nih. Kalau nggak ini bisa ditransfer ke rekening saya semuanya nggak apa-apa nih. Kalau sambil nunggu ada yang nanya ya, ini kita sambil ngobrol-ngobrol aja ya. Iya. Kan ada kebijakan baru nih yang banyak yang pada kesel, yaitu Steam dikenakan PPN. Itu rame kan? Iya. Pasti orang-orang banyak yang, waduh ini apaan nih, rakus banget nih pemerintah kok ngajakin gitu kan. Nah ini aku pengen ngasih insight aja ya, kalau dari sisi sudut pandang Agi dan pemerintah ya terutama. Kenapa susah bagi Agi memperjuangkan industri game? Karena susah bagi kita menunjukkan ke bapak-bapak dan ibu-ibu di pemerintah ini bahwasannya potensi dari industri game ini bisa jauh lebih besar daripada industri lain di industri kreatif, bahkan film gitu kan. Film kan dapat spotlight yang sangat besar sekali nih dari pemerintah gitu kan. Kalau film mati gimana nih segala macam, tapi kan game nggak segitunya gitu kan. Kita butuh ngasih tahu ke mereka seberapa besar sih dampak kalau misalkan industri game ini distimulasi dengan baik gitu kan. Nah masalahnya angka itu nggak kelihatan. Pemerintah nggak tahu angka tersebut gitu kan. Kalau misalkan kita ngomong film ya, Hollywood itu kan ngeluarin tuh angka-angkanya masuk ke Indonesia via layar kan, penjualan tiket pemerintah punya datanya gitu kan. Sekarang kalau misalkan Steam jualan, Google Play jualan, Apple Store jualan itu kan, itu pemerintah nggak tahu gitu kan. Sebenarnya berapa banyak sih spending yang dilakukan oleh orang Indonesia, player Indonesia supaya kelihatan gitu. Kalau misalnya di Indonesia satu game aja per hari bisa ada yang sampai 1 miliar gitu revenue-nya dari game dari Cina gitu kan. Nah itu dengan adanya PPN tersebut, setiap transaksi itu dalam tanda kutip ter-record oleh pemerintah. Jadi sekarang pemerintah tahu nih, walaupun cuma 5% ya kalau nggak salah, kayak Netflix itu berarti naiknya Rp3.000 gitu ya. Bukan masalah angka 3.000-nya gitu kan, tapi tahu, oh
5% dari subscriber ini 3% gitu kan, 3.000 ya. Berarti totalnya sekian. Nanti kan juga sama. Invest purchase dari Free Fire, Mobile Legends gitu kan. Misalkan Rp3.000 doang. Berarti kan pajaknya paling cuma berapa ratus rupiah atau berapa puluh rupiah. Tapi dari situ ada data nih yang kita bisa tahu. Yang nanti Kementerian Keuangan tuh bisa tiba-tiba terkejut gitu. Wah gile, gede ya ternyata ya duit yang mengalir keluar gitu kan. Jadi dari situ nanti mereka langsung mikir gitu kan. Wah nih Indonesia nggak boleh kalah nih, nanti uangnya baru ada yang bisa dikesanakan. Jadi ini adalah tahap awal dari kita mengedukasi pemerintah tentang potensi seberapa besar sih industri game di Indonesia itu. Itu baru dari PPN-nya. Harapannya nanti pun kita bisa menyetarakan supaya game-game dari luar itu juga apa ya namanya PPH ya kalau nggak salah ya. Sekarang kan baru PPN doang gitu kan. Kenapa? Karena di Indonesia kita bayar PPH, bayar PPN. Tapi game dari luar enggak tuh PPN doang nih sekarang nih, PPH-nya belum. Jadi nggak fair dong pertandingannya gitu kan. Jadi harapannya nanti kalau udah PPN udah, PPH pun udah, kalau PPH yang bayar company-nya. Terserah dia mau bebankan ke player atau enggak, tapi ini field-nya nggak setara nih. Kita bayar pajak PPH, mereka jualan di Indonesia, kok nggak bayar gitu kan. Nah itu yang nanti fase berikutnya apa yang kita perjuangkan. Tapi di Indonesia sendiri atau mungkin di anggota AGI, masa nggak ada sih yang apa ya, catch the eye pemerintah gitu untuk sales-nya? Yang open ke publik itu 2 tahun terakhir itu baru Agate sama Toge kan, si Valkyrian Arc sama Coffee Talk. Itu pun sebenarnya nominalnya kan ya oke lumayan fantastis gitu kan, tapi kurang greget gitu, nggak tahu itu kan cuma 1-2 sampel doang gitu kan, nggak kayak kalau dapat datanya Free Fire atau dapat datanya Mobile Legends itu mereka pasti akan lebih terbuka lagi matanya. Nah itu juga kenapa kita lagi jalanin namanya riset game industry. Jadi Agi kerjasama sama LIPI, kerjasama sama Kominfo, kita lagi bikin survei. Nah ini minta tolong banget nih teman-teman di sini kalau ada yang udah punya game, bisa buka websitenya Agi, kayaknya ntar ada tuh riset game industry. Ntar aku coba cari linknya deh. Nah itu teman-teman bisa ngisi di situ, ngasih tahu ke kita gitu kan, berapa revenue teman-teman, bagaimana pemetaan situasi kondisi studio teman-teman, ya nanti bisa jadi bahan bakar Agi untuk bujuk gitu kan, supaya misalkan Parekraf, Kominfo, Kementerian Keuangan untuk lebih besar lagi nge-support. Jadi itu dia, kita butuh data nih. Satu-satunya data yang kita punya itu data 2015. Bahwasannya di 2015 jumlah spending games-nya itu 880 juta US dollar dan yang masuk ke Indonesia cuma 2%. Kalau sama publisher, kalau nggak sama publisher cuma 0,4%. Itu pun datanya sampling kalau nggak salah, bukan yang survei langsung. Jadi nggak bisa dipertanggungjawabkan. Nah kita butuh nih bahan bakar. Berapa sih sebenarnya kemampuan game dev di Indonesia untuk menghasilkan revenue, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri, sehingga kita punya justifikasi, Pak, lihat nih, kita ngumpulin data teman-teman di Indonesia, yang lokal seperti ini, yang global seperti ini, kalau dibantu, bisa naik 10 kali lipat dari ini gitu kan, bayangin berapa banyak devisa yang bisa masuk ke Indonesia. Nah kita butuh tuh datanya yang kita nggak punya. Nah itu yang dari Agi mau minta tolong ke teman-teman untuk dibantu surveinya. Emang surveinya agak banyak poin-poinnya ya, ngisinya tuh bisa 40 menit sampai 1 jam. Tapi itu kalau udah selesai dan terangkum, itu bakal jadi senjata yang sangat ampuh sih untuk kita advokasi. Terus ada pertanyaan, kalau gue nulis di situ revenue gue berapa, teman-teman Agi tahu dong gitu kan, dapur gue. Nah ini gue pengen ngasih tahu aja, data itu hanya dibaca oleh LIPI. Hanya researcher LIPI yang megang datanya. Setelah selesai risetnya, datanya dimusnahkan. Itu kode etiknya LIPI seperti itu. Jadi nggak mungkin datanya bocor, nggak mungkin datanya keluar, apalagi teman-teman Agi ngintip gitu kan, kayak misalkan aku Arsenesia pengen tahu, Toge tahun lalu berapa ya uangnya, dapatnya Agate berapa ya, itu nggak bisa. Karena emang semua datanya dijaga oleh kode etis oleh LIPI. Jadi nggak usah ragu kalau misalkan takut, aduh datanya nanti gimana ya. Ini kan lembaga penelitian yang tersohor ya, integritasnya terjamin itu. Jadi teman-teman boleh percayakan data teman-teman ke situ untuk nanti diolah, nanti kita dapat agregatnya aja gitu. Kayak misalkan total revenue tahun 2019 berapa, total investment tahun 2019 berapa, yang itu kita jadikan senjata atau bahan bakar untuk kita advokasi ke pemerintah.
mungkin takut dikenain pajak ya. Maksudnya apa? Lord Gaben aja kena gimana gua gitu ya. Ya, harusnya nggak sampai, maksudnya LIPI nggak akan ngebuka itu ke Kementerian Keuangan sih. Oke. Agi aja nggak boleh dapat gitu kan. Jadi harusnya sih Sebenarnya nggak dibuka. kayak dua itu ya apa pedang mata dua ya. Satu sisi apa namanya ada kebutuhan untuk itu, satu lagi ya ada ketakutan juga untuk Ya. mengeluarkan data tersebut ya. Oke, sip kita masuk ke Q&A deh. Langsung ini udah ada yang banyak nih yang mau nanya. Dari Oh, udah, Fikri, iya. dari Fikri silakan perkenalkan diri dan silakan pertanyaannya. Nama saya Fikri Abdul Aziz, alumni IKSI pertama. Mau tanya, kan tadi bilangnya Mas Adam initiate beberapa program di BDG ya. Nah, Ya. Buat daerah-daerah yang belum ada komunitasnya dan misalnya ada orang yang mau initiate kegiatan game dev, komunitas game dev kayak gitu, ada itu nggak sih? Ada kayak istilahnya framework yang bisa dilihat atau enggak resource buat ngebangun komunitas itu kayak apa gitu? Gitu. Thank you. Oke, thank you Fikri. Ini pertanyaan bagus banget, aku suka. Jadi kalau sekarang dengan kondisi minim resource yang ada di ekosistem kita, kayak di Bandung ya, Bandung bisa besar karena komunitas. Jadi bisa dibilang kalau nggak ada bantuan dari manapun, dari pemerintah, dari AGI atau dari manapun, satu-satunya sumber untuk sebuah studio game bisa survive adalah komunitas. Nah kan pertanyaannya, gimana kalau di kotaku nggak ada komunitasnya gitu kan? Di AGI kita ada deputi yang khusus menurture komunitas. Jadi saat ini udah ada 18 kota kalau nggak salah yang kita gabungin, ada grup WhatsApp-nya gitulah buat diskusi bareng-bareng. Nah, tujuannya adalah untuk berbagi resource. Jadi kayak kadang kan daerah nggak ada yang tahu ya kalau misalkan lagi ada kompetisi atau lagi ada seminar atau lagi ada opportunity dari pemerintah, at least kita bisa komunikasikan di situ. Kemudian kayak membahas tentang bikin kegiatan, bikin aktivitas kayak gimana sih gitu kan. Itu juga diskusinya ada di situ. Kalau dulu, waktu belum ada COVID, Agi bareng sama Backcraft itu hampir tiap bulan, kita roadshow ke berbagai kota di Indonesia dengan program namanya Backcraft Developer Day. Itu pasti H-1 sebelum kegiatannya di hari Jumatnya, kita coba bertemu dengan komunitas game dev yang udah ada di daerah tersebut untuk ngobrol lah. Kalian punya problem apa, bisa dibantu seperti apa, kira-kira kondisinya gimana ya buat silaturahmi gitu kan. Kalau misalkan belum ada, di BDD nanti akan ada track khusus game, yang mana di situ kita akan menstimulat supaya dibentuk saat itu juga komunitasnya. Langsung ada koordinatornya, langsung aja. Jadi tiba-tiba langsung misalkan kita habis BDD di Makassar gitu ya, langsung habis dari situ kalau belum ada komunitasnya langsung dijadiin. Begitu ada PIC-nya langsung kita masukin ke grup komunitas game dev di Indonesia, udah langsung nanti di situ bisa nanya-nanya, bisa ngobrol, bisa segala macam. Nah sekarang dengan adanya COVID ini nggak ada BDD, caranya gimana? Mungkin bisa langsung aja mau nyolek aku boleh, mau nyolek program manajernya Agi kalau lagi skill tree juga boleh. Bilang misalnya, aku tinggal di kota yang belum ada komunitasnya apa ya? Tangerang Selatan gitu ya, misalnya. Aku kan di BSD ya. Di BSD kan belum ada komunitas game dev-nya gitu kan. Misalnya, aku di BSD nih belum ada komunitas game dev-nya. Kalau mau bikin komunitas gimana ya gitu kan. Itu nanti bakal dipandu. Misalkan teman-teman butuh apa, segala macam bisa dipandu ke situ. Jadi jawabannya bagaimana caranya, apakah ada framework-nya? Jawabannya ada. Caranya colek aku aja di sini. Bilang, Kak, aku mau bikin komunitas di kota ini, caranya gimana? Nanti aku langsung masukin ke grupnya, nanti kamu bisa tanya-tanya lebih detail di situ. Gitu Fikri, semoga menjawab. Thank you Mas. Oke, sip. Thank you Fikri. Ini udah ada dari Melvin nih. Tadi mungkin Miki nggak bisa, jadi dia nanya di chat. Dia nanya gimana sih untuk opportunity nih, tanggapan dari Adam nih tentang hyper casual. Kan mungkin tadi kan mungkin berhubungan sama yang tadi ya, competitiveness ya dari produk game dev di Indonesia. Gimana mungkin kalau kayak hyper casual kan sebenarnya kalau mungkin secara kualitas kita bisa lah pastilah untuk bersaing ya. Cuman kan mungkin dari segi ya itulah, coba dari Adam dulu deh. Oke, ini menarik nih. Hyper casual ya, kan Arsenesia fokusnya di casual games. Kenapa nggak ke hyper casual?
kita belajar dari 2 studio game yang punya game hyper casual paling sukses di Indonesia. Di Jakarta ada apa sih namanya kalau aku lupa. Allegrium. Jakarta ada Allegrium, di Surabaya ada Game 5 Mobile. Itu bisa dibilang 2 suhunya lah kalau ngomongin hyper casual. Kalau mau lihat gamenya, kalau Allegrium itu Icon Pop Quiz, terus yang terbaru Cash Inc. Terus kalau si Game 5 Mobile itu Happy Glass, itu udah 50 juta download apa 60 juta download si Happy Glass itu. Kalau nggak salah top 1 hyper casual di US, di Jepang, pokoknya market-market tier 1 lah. Itu kan pasti keren banget kan, gila banget. Kalau aku ngobrol sama si Steve dari Game 5 Mobile itu ya, persamaan 2 studio game itu antara Allegrium dengan Game 5 Mobile adalah mindset mereka. Kan kalau kita mau bikin game itu kan kombinasi antara science, bisnis, dan art ya. Antara idealisme kita pengen bikin game yang artnya gimana, yang gameplaynya gimana, dan lain sebagainya, dengan kira-kira ada nggak ya user yang mau makainya gitu ya. Kalau aku perhatikan, mereka bisa sukses karena mindset mereka adalah dari sisi culture studionya maupun ketika hiring, itu udah difilter, udah kasih tahu, kita ada di kuadran paling bisnis ya. Kita dari awal bikin studio game ini pengen bisnis. Jadi bikin game itu pun segala keputusannya harus bisnis centric. Jadi ketika misalkan nanya gimana sih prosesnya bikin Happy Glass itu ya, itu proses bisnis. Ada proses validasinya, ada matrix-matrixnya, ada KPI-KPI-nya gitu kan. Terus kan aku tanya, emang lu nggak pengen gitu punya impian game apa sih yang lu pengenin, yang lu idealisme gitu kan, pengen bikin game kayak gitu? Dia bilang, enggak, gue emang bikin game ini pengen buat bisnis. Gue suka bikin game dan gue pengen kaya dari bikin game, makanya gue bikin game dengan pendekatan bisnis. Salah atau enggak? Ya enggak juga gitu kan. Tapi maksudnya kalau misalkan teman-teman pengen bikin hyper casual game, mindsetnya juga harus kayak gitu. Mindsetnya nggak bisa membawa perasaan atau idealisme pribadi terlalu dalam, karena at the end of the day, yang berbicara adalah data gitu. Kayak Happy Glass itu kalau nggak salah proses bikinnya mereka punya KPI kan standar ya, kalau KPI itu seberapa besar ROI-nya ya, LTV-nya gitu kan. Intinya kan spending budget buat iklan harus lebih rendah dibandingkan uang yang dihasilkan sama game tersebut per satu orangnya. Misalkan kita ngiklan $1, usernya balik bayarnya misalkan $2 gitu kan. Artinya kan itu game yang menguntungkan. Tinggal spending budget iklan aja sebanyak-banyak gitu. Misalkan spendingnya 1 miliar, berarti akan balik 2 miliar gitu kan. Jadi kan idealnya seperti itu, punya LTV yang bagus, dan yang kedua, gamenya marketable. Nah, jadi tahapan mereka melakukan bisnis itu adalah mereka rapid prototyping secepat mungkin itu ya, untuk menemukan game dengan tingkat KPI LTV yang tinggi. Target mereka itu 50% kalau nggak salah itu harus retensi di day berikutnya. Itu gede banget kan, 50% di game berikutnya itu kan. Jadi misalkan udah ada nih 5 title dalam seminggu mereka develop, 3 itu LTV-nya 50%, retention day one-nya 50%. Dari 3 ini mereka taruh ads di Facebook. Iklan tuh, spending kalau nggak salah satu game di spending $1.000, jadi mereka spending $3.000-4.000 untuk lihat seberapa viral, chance untuk viralnya. Karena kan game hyper casual banyak banget kan, pasti harus ada elemen X yang bisa bikin itu viral itu kan, entah screenshotnya, judulnya, elemen gameplaynya itu kan. Jadi ada game dengan day one 50%, kalau nggak viral itu di-kill sama mereka. Jadi mereka kayak bukan nggak punya perasaan ya, tidak menempatkan bukan hati, apa ya, gimana ngomongnya dengan benar ya. Mereka lebih rasional terhadap game mereka. Kalau ini nggak chance untuk viral, sebagus apapun ya nggak bisa kita lanjutin. Jadi kalau teman-teman pengen maju ke hyper casual, caranya harus seperti itu, harus scientific. Oke, nah gue mau nambahin aja dikit nih. Nah, kalau ngelihat ya hyper casual yang sukses ya, terus kayaknya, kayak gampang deh, gue juga bisa bikin kayak gitu. Cuman yang kita nggak tahu nih, misalnya ada 100 nih hyper casual yang sukses nih, itu ada berapa juta yang nggak sukses gitu loh. Nah, itu yang nggak, mungkin yang teman-teman mungkin yang agak miss di sana. Dan untuk menjadi si 100 itu nggak gampang gitu loh. Mungkin kalau udah kelihatan jadi, gue bisa nih, tapi di behind itu mah nggak mungkin nggak segampang kelihatannya gitu loh. Satu tadi mungkin yang Adam udah mention, itu ada marketing budget yang besar banget gitu loh, untuk melakukan sampai game kita visible dan viral. Itu
nggak kecil gitu. Dan ini dan juga nggak main-main. Masalahnya kalau misalnya gini, kalau kita misalnya lihat game mid-core dibanding game hyper casual, mungkin lihat game mid-core kan, wah buat developernya udah kelihatan lah, ini habis berapa M gitu kan untuk bikin ini. Nah terus cuman game mid-core itu sebenarnya apa namanya, karena niche dan si paying user conversion itu jauh lebih besar gitu loh. Karena kan rata-rata orang yang main game mid-core itu emang behavior spending-nya lebih terlatih lah mungkin ya. Kalau misalnya, nah kalau hyper casual dari mana sih duitnya? Itu dari ads gitu kan. Nah dari ads itu kita butuh audiens yang sangat besar gitu loh untuk mendapatkan sampai si game hyper casual ini apa ya, kelihatan gitu loh hasilnya gitu loh. Kayak tadi mungkin sampai butuh 50 juta download, itu baru benar-benar kelihatan signifikan. Mungkin kalau dibanding sama sama game mid-core yang cuma downloadnya 1 juta, mungkin head to head mungkin, atau mungkin yang mid-core lebih besar dapat grossing-nya, bener nggak? Kalau kayak gitu ya. Yep. Nah, jadi kalau yang kalau saya, wah lihat yang top nih, gue juga bisa lah, gampang lah itulah. Cuman ya proses di behind the scene dari game itu sampai sukses juga, terus gimana proses marketingnya, mungkin kayak pemilihan judul, dari pemilihan cover, dari pemilihan warna, itu semua ada proses yang benar-benar sulit gitu loh, yang butuh proses dan butuh juga product maturity. Jadi nggak segampang itu buat, istilahnya gini, entry barrier-nya mungkin kalau dilihat secara kasat mata gampang gitu kan. Cuman untuk sampai ke sana tuh nggak ya itulah, mungkin kayak tip of iceberg gitu. Yang kelihatan yang di ujungnya, kita yang di bawahnya itu, yang bottom of piramidnya itu udah nggak entah berapa banyak dah, itu udah jauh banget tuh. Nah, mungkin sih gambaran sedikit ya buat teman-teman yang ngelihat, wah kayaknya hyper casual nih jadi chance kita nih buat masuk. Tapi ya sebenarnya apa ya namanya ya, kenyataannya nggak semanis itu gitu. Ya, betul. Ini aku pengen garis bawahin. Tadi aku soalnya nggak mention dan di-mention sama Komin ya. Benar banget. Tadi kalau aku bilang kan mindset bisnis. Nah ini sebenarnya yang lebih penting dari mindset bisnis yang tadi Komin bilang, marketing budget. Jadi kalau aku nanya bocoran ke Steve dari Game 5 Mobile, itu budgeting marketing, mereka pakai publisher ya. Itu budgetnya angkanya nggak masuk akal sih. Jadi nggak akan mungkin kita bisa masuk hyper casual market tanpa punya marketing budget yang gede banget. Jadi memang harus pakai publisher. Ya. Karena ya itulah, hyper casual tuh nggak kelihatan, nggak seperti kelihatannya. Wah gila, game kayak gini doang bisa dapat 50 juta download. Gue bisa lah, gampang lah. Ternyata ya nggak seperti itu gitu loh. Karena ya itu kan tadi kan, game bisa sukses itu ada ya itu 3 challenge tadi, mereka udah bisa menjawab gitu loh. Satu dari talentnya emang udah tadi kan, mindsetnya emang udah bisnis banget nih. Benar-benar mereka bikin game untuk jualan gitu kan. Maksudnya yang udah kayak tadi mungkin yang si Adam ngomong yang tadi agak lupa, yang emotional attachment udah nggak ada gitu loh. Jadi mereka tuh benar-benar emang ya bikin game as a business kan. Kadang-kadang kalau misalnya idealis itu orang kan udah ada defensif kan. Wah ide gue nih, masa gue udah bikin capek-capek mau di kill gitu kan. Udah nggak ada, itu tuh udah nggak zaman lah kayak gitu lah. Nah, terus juga kan product maturity, karena mereka udah pengalaman, udah nggak mungkin lah, bukan nggak mungkin ya, sorry. Kecil banget kemungkinan buat game dev yang nggak mature secara produknya itu untuk bisa sukses seperti itu. Mungkin mereka di belakang itu mereka udah punya pengalaman 5 tahun, 3 tahun lah minimal untuk bisa mencapai seperti itu. Nah, juga satu lagi yang tadi kan, investment gitu loh, investment atau publisher gitu loh. Kalau nggak punya publisher yang punya muscle finansial yang kuat banget untuk marketing, kayaknya hampir nggak mungkin sebuah game hyper casual di tengah lautan yang begitu merah, mungkin udah hitam kali ya, itu untuk bisa menjadi visible gitu, discover sama orang yang, ya kalau kita lihat ya di iklan di Facebook tiap hari, tung itu nongol terus, ya itu nggak tahu tuh spending budgetnya udah ya itulah tadi kata ada udah ngawas akal, mungkin nggak usah diomongin lah, mungkin tetap udah jadi itulah, jadi siapin tepung buat bikin martabak lagi nanti. Sip, lanjut nih. Oke, Melvin udah kejawab ya soal itu ya. Sip, ke Sandi nih. By the way, Nadia, kita punya berapa lama lagi nih waktu nih? Kayak masih banyak yang nanya nih.
Iya Sampai nih. jam Iya. 12. Harusnya sih udah selesai sih, cuman karena masih banyak yang mau nanya ya nggak apa, dua Pakai mic lagi gitu. gitu. Dan Dua pakai lagi. mic. Cepet-cepet aja. Maaf ya, soalnya Eh, aku kalau ngomong suka lama. Oh, silakan. Oke, Sandi. Ya, mau nanya nih, kalau mau nanya ini kan saya kuliahnya bukan jurusan yang ada hubungannya dengan game dev ya. Ini ada saran kan dari kalian semua bagi yang lagi belajar di luar jurusan game dev, terus tiba-tiba malah ikut game jam atau malah jebur gitu, ada sarannya nggak tidak? Sebenarnya nggak di zaman sekarang ya, kayaknya hampir udah nggak ada barrier untuk seseorang bisa acquire skill tertentu. Jadi yang penting pertama tahu dulu kan role-nya apa. Kan kalau dibagi secara garis besar aja kan dibagi jadi 3 ya, programmer, artis, sama game designer. Sama mungkin ada audio juga, nanti kalau didalamin lagi ada banyak ya, cuma kan basically 3 hal itu. Paling saranku adalah kamu fokusin aja mau yang mana. Kalau bisa jangan bisa semuanya. Fokus satu gitu kan, mau artis mau programmer gitu kan. Kalau udah fokus satu, ya udah didalemin aja di situ gitu kan. Semakin dalam akan semakin bagus. Jadi emang key-nya adalah jangan bikin portofolio atau CV yang isinya gue bisa semuanya tapi tanggung-nanggung, tapi satu aja yang dalam dan banyak portofolio berkualitasnya, itu jauh lebih mumpuni lah kalau mau masuk ke industri game. Komen ada mau ditambahin? Ya itulah, jangan jadi jack of all trade, master of none ya. Mungkin kalau dulu beda gitu. Kalau dulu mungkin emang kita butuh orang-orang Superman yang kayak gitu, yang satu orang bisa coding, bisa ini, bisa gambar, bisa musik, kayak apa ya, adalah beberapa lah. Tapi maksudnya makin ke depan makin mature kan kita industrinya kan. Jadi kita butuh orang-orang yang makin punya skill set yang benar-benar tajam di satu sisi gitu. Jadi ya kalau misalnya kayak warrior gitu bawa pedang, ya udah benar-benar jago gitu. Jangan bisa bawa pedang, bawa panah tapi setengah-setengah gitu loh. Akhirnya nggak ada gunanya juga. Oke, sip. Betul. Ke David dulu nih tadi, mungkin ke Iya. Tapi langsung aja. David kelihatannya Al-Karim tadi. Ya udah dia David dulu. Tes. Ya. Sok satu. Ya. Saya pengen nanya nih Bang. Saya kan ini. Perkenalkan diri dulu dong. Hai, maaf. Perkenalkan nama saya David. Saya dari Padang. Nah, pertanyaan saya simpel aja mungkin. Nah, dalam proses pembuatan game, nah, apakah legal jika menggunakan aset yang free maupun yang berbayar dalam game tersebut? Begitu. Apakah legal menggunakan aset yang free atau berbayar? Jawabannya, selama license-nya itu boleh digunakan lagi, itu boleh. Bahkan kalau teman-teman bikinnya pakai Unity itu ada asset store. Di dalam asset store-nya itu ada yang free juga. Itu boleh dipakai buat bikin game kok. Ya, Ivan yang buat komersial. Jadi diperhatiin aja license-nya sih. Oke, sip. Udah terjawab, David? Halo. Ya. Yes, halo. Oke, udah terjawab? Ya, makasih informasinya Bang. Langsung Itu ke di chat. Hafiz. Nih, kita kebut. Iya, kebut. Hafiz Ya, coba dikebut ya. Al-Karim. Semoga Hafiz terjawab. Al-Karim, silakan. Kedengeran? Ya, Halo, ada. tes. Oke. Sip. Ini mungkin apa ya? Perkenalkan aja, nama saya Hafiz Al-Karim dari Jakarta Selatan. Mungkin ini kan kalau kita lihat IKSI itu kan buat menurtur game dev-nya sendiri kan ya. Nah, pengen tanya kalau dari misalnya AGI gitu atau organisasi apa gitu, ada nggak sih yang menurtur pasar game Indonesia gitu? Soalnya kalau saya pribadi sendiri, saya nggak ngelirik gitu game Indonesia sendiri gitu. Gitu, kira-kira gitu. Oke, makasih. Silakan. Oke. Menyurcur game Indonesia. Jadi kalau buat banyak yang salah paham ya. Kalau ketemu sama Agi, oh ini asosiasi gamers Indonesia, isinya gamers. Oh bukan, kita developers gitu. Nah pertanyaannya, apakah kita tertarik untuk mengedukasi market game Indonesia? Jawabannya dari 2019 ke belakang, kita nggak lakukan itu. Sama sekali nggak ada effort ke sana. Kenapa gitu kan? Karena sebenarnya KPI-nya Agi cuma satu, membuat game developer di Indonesia semakin kaya. Nah, dari 2019 ke belakang itu, belum ada game developer di Indonesia yang mau bikin game untuk market Indonesia.
Mereka pasti kalau bikin game market global, yang niche, kayak misalkan yang sukses-sukses ya kayak Toge Production, itu marketnya besar di Amerika. Dreadout juga besarnya di Amerika. Valkyrian Art besarnya di Eropa gitu kan. Ketika ditanya ke teman-teman game developer, kalian mau nggak kita bantuin untuk jualan, dalam tanda kutip ya, jualan mengedukasi gamers di Indonesia? Mereka malah mikir, males, capek gitu. Mendingan effortnya dipakai buat mereka ngiklan game mereka ke luar negeri gitu kan. Jadi memang bagi mereka, market Indonesia itu belum menjadi sasaran utama. Kalau ditanya penyebabnya kenapa sih kok nggak masuk ke market Indonesia, katanya gede gitu kan. Karena problemnya adalah market Indonesia besar adalah market mobile-nya. Sedangkan market konsol dan PC-nya nggak sebesar di luar negeri gitu kan. Nah, market mobile itu bukan market yang mudah untuk berkompetisi di sana. Karena biasanya winners takes all gitu. Kayak misalkan udah ada Mobile Legends sama AoV di MOBA gitu kan. Untuk kita bikin game MOBA juga, compete dengan mereka dengan kualitas yang sama, itu nggak semudah itu gitu kan. AoV aja dengan biaya miliaran gagal kok compete sama Mobile Legends. Jadi memang banyak dari game developer Indonesia yang mikir, gue nggak mau compete di Indonesia, gue udah pasti kalah di sana gitu. Jadi mereka maunya bantuin gue keluar negeri aja gitu kan. Sebenarnya Game Prime itu dibikin salah satunya untuk mengedukasi market Indonesia, tapi pada kenyataannya kalau ditanya ke teman-teman yang ngisi booth di Game Prime ya, sales lu naik nggak pameran di Game Prime? Enggak gitu kan, orang-orang nggak pada beli game gua, mereka pada sibuk nontonin e-sportnya gitu kan. Jadi kayak emang emang game dev kita sendiri ngerasa kayak kita belum bisa compete dengan mereka. Nah, kenapa itu 2019? Karena di 2020 ini sepertinya sudah mulai banyak yang menarget pasar lokal. Kayak Code Atmanya Agate, terus Lokapala, terus kalau On Games emang dari dulu fokusnya di lokal ya itu kan. Itu udah mulai mau berjuang di arena market Indonesia. Nah, sebagai asosiasi yang kita lakukan adalah yuk kita bantu. Kalian mau berjuang di Indonesia, dulu kan ditanya tuh, mau dibantu nggak jualan di Indonesia? Enggak lah, buang-buang waktu, mending gue dibantu ke luar negeri. Oh ya udah, kalau sekarang mereka mau compete di Indonesia dan akan kita bantu. Mau nambahin dikit sih, karena emang ya itulah, nggak semua game dev itu mungkin pengen bikin game yang hook-nya kuat ke lokal market gitu loh. Nah, jadi ya tadi lah baru ada beberapa yang benar-benar fokus di lokal market, yaitu kan tadi ada On Game dengan yang tahu bulat ya dulu ya. Terus ada Lokapala yang MOBA. Jadi benar-benar mereka hook-nya benar-benar hook-nya itu nyari ke player MOBA Indonesia, cuman yang mungkin yang demen nih sama kebudayaan atau mungkin yang kayak trade-nya dari Indonesia gitu loh. Nah, terus juga ada Code Atma yang baru kemarin. Jadi benar-benar kalau kita mau ke game ya itulah mungkin emang agak tricky ya si market dari game Indonesia sendiri gitu loh. Marketnya besar banget gitu loh. Kita sebagai konsumen itu lumayan gede banget ya. Mungkin setahun itu berapa ya? Ada datanya nggak di Agi terakhir? Pokoknya sekarang 1,1 kalau nggak salah terakhir. Fantastis lah pokoknya lah. Tapi ya itu sebagian besar emang ke game developer yang luar gitu loh. Yang ya itulah Mobile Legends lah, PUBG lah, ya whatever itulah. Pokoknya kita tuh cuma dapat kuenya istilahnya. Walaupun banyak yang gede nih kuenya, tapi ya yang kita cuma kayak jadi semut aja gitu loh yang ngambilin remah-remahnya dibanding mereka yang benar-benar ngambilin kue besarnya banget gitu loh. Nah, jadi balik lagi ke si game devnya sendiri gitu. Jadi pengennya kayak gimana sih gitu loh. Pengen bikin gamenya kayak gimana gitu loh. Dan ya itulah mungkin ada satu entry barrier yang cukup besar sih sebenarnya untuk masuk ke game dev lokal. Rada ironis sih sebenarnya buat kita game dev yang di lokal tapi mau masuk ke market dari Indonesia sendiri kok susah banget gitu loh. Nah, itulah behavior orang Indonesia itu rata-rata ke game mobile gitu loh. Dan mobile itu emang entry barrier itu benar-benar susah sekali gitu loh. Entry barrier itu benar-benar tinggi. Karena ya itu mobile itu butuh discoverability kan. Kalau kita bikin game yang bagus sekalipun mungkin game-nya kalau bisa dibilang di publishing bisa kompetitif dan bisa bersaing, tapi nggak ada yang publisher yang pick up gitu loh. Jadi dan begitu masuk nyemplung aja kayak udah tanggal langsung hilang gitu. Jadi si game sendiri nggak visible sama sekali ke market. Jadi ya itulah, kalau nggak punya duit
sekitar mungkin 2-5 M gitu untuk dibakar sampai terlihat ya, belum sampai orang download, sebelum sampai orang beli. Itu aja kayaknya udah ya mendingan nggak usah main di mobile gitu mungkin. Nah, ini sekalian promo lagi nih. Nah, kan di IXI ini sekalian kan kan yang menginisiasi kan Telkom dan mungkin dibantu dengan Agate. Telkom sendiri kan sebenarnya punya muscle marketing ya, istilahnya mereka punya channel lokal yang cukup kuat dari Telkomsel, dari Telkomnya sendiri. Jadi sebenarnya itu kesempatan gitu buat teman-teman yang emang pingin ya itulah tadi bermain di game dev di market lokal, tapi mungkin ya gimana nih, kita nggak punya muscle-nya nih. Nah, itu salah satunya sih. Oke, sip. Udah terjawab ya? Siapa tadi yang nanya? Oke, lanjut aja deh. Kita waktu udah mepet nih. Fikri aja, sebentar deh, Fik. Mau nanya lagi. Ya, aku mau tanya lagi. Ini kan tadi ngomongin market mobile segala macam. Nah, kalau yang dari aku perhatiin, walaupun aku nggak terlalu tahu ya, maksudnya dua-duanya gimana, kalau misalnya market PC dan konsol kan itu mudah promonya itu karena komunitasnya banyak dan besar, jadi persebarannya dan masuknya itu juga nggak sesulit kalau mobile. Kalau mobile kan kayak karena orang kebanyakan di HP dan istilahnya kalau misalnya kita nggak target bisnis tertentu tuh buat kelihatan sama komunitasnya tuh susah banget gitu. Jadi tips marketing buat mobile tuh sama nggak sih buat sama ke konsol gitu? Kalau misalnya yang dilihat kan dari yang sekarang kayak misalnya on games itu kan dia marketingnya gara-gara virality dari tahu bulat segala macam. Terus dan kebanyakan game-game yang menarik di Indonesia itu yaitu banyaknya itu karena viral. Nah, kalau misalnya kita bikin game yang nggak ada temanya sama sekali gitu, maksudnya tema yang benar-benar nggak terkenal di mana-mana dan benar-benar baru, itu trik marketingnya itu seperti apa gitu? Biar istilahnya kalau yang Kowi Mindra tadi bilang, kan kalau misalnya mobile itu saking ramainya, begitu rilis langsung tenggelam gitu, nggak ada kesempatan buat floating di atas. Nah, biar ada chance buat bertahan di sana itu gimana gitu marketingnya? Mungkin seperti itu. Buat chance untuk bisa bertahan di sana ya. Jadi anggap aja kita nggak punya masalah dari sisi marketing ya. Anggap aja kita punya marketing budget yang sama dengan mereka. Kemudian kita tahu misalkan ada market MOBA, ada market Battle Royale, ada market Idol gitu kan. Nah, mungkin challenge berikutnya adalah bisa nggak kita deliver game dengan produk competitiveness yang sama kayak mereka. Contoh nih, apakah Lokapala bisa head to head dengan Mobile Legends? Dari sisi kestabilan servernya, balancing gamenya, kualitas grafisnya, community manajernya, di luar marketing budgetnya ya. Anggap aja kita pengen ngebajak nih, udah ada nih player komunitas MOBA gitu ya, kita kasih aja ini buatan lokal loh, lebih lucu gitu, atau lebih bagus temanya gitu kan. Pertama sih yang aku perlu garis bawahi adalah competitiveness kita untuk nyampe ke sana, apakah sudah sampai. Makanya aku ngelihat kayak gamenya Kode Atma ini cukup menarik karena mereka bersaing di game dengan yang dibutuhkan adalah competitiveness dari area yang kita kuat. Yang maksud kita bisa compete dari sisi visual, dari sisi story, itu kita bisa compete di Indonesia sudah mature. Cuma kalau kita ngomong dari sisi technical, dari sisi programming, dari sisi back end dan lain sebagainya, itu kita masih bisa dibilang agak ketinggalan. Jadi kalau pengen compete di area situ juga agak susah. Jadi kalau misalkan ditanya, mana nih game e-sport dari Indonesia kok nggak nongol gitu kan? Kayaknya sih emang talent kita belum cukup jago untuk bisa bikin game dengan skala stabilitas sebesar itu. Sebagai contoh adalah case Gojek ya. Gojek itu waktu di awal-awal bikin yang ngerjain cuma orang Indonesia gitu ya. Kita kalau bikin aplikasi ride hailing buat 10.000 concurrent user, kita bisa bikin. Jadilah Gojek gitu kan. Lalu populer kan, tiba-tiba booming, naik concurrent usernya jadi ratusan ribu, atau sekarang berapa ya, banyak banget itu ya. Itu sempat ada momen di mana setiap peak hour, Gojek itu hang. Jadi aku ingat banget tuh kalau udah jam pulang kantor, Gojek itu hang, udah nggak bisa dipakai. Terus solusi mereka gimana? Solusi mereka adalah mereka akuisisi studio software dari India untuk transfer knowledge. Akhirnya mereka bisa bikin aplikasi dengan skala sebesar itu. Mungkin analoginya itu bisa juga ditaruh di Indonesia gitu kan.
kita mungkin kalau bisa dibilang bikin game yang kayak MOBA gitu bisa nggak sih? Bisa sih kayaknya kalau yang main mungkin cuma 100 orang dalam satu concurrent user gitu kan. Cuma kalau misalkan yang main udah puluhan ribu, ratusan ribu, bisa nggak kita tetap stabil gitu kan? Mungkin untuk bisa menjawab pertanyaan itu butuh experience kayak, oh kalau mau bisa stabil, aset yang di-develop itu pendekatannya nggak bisa dengan gambar sprite, harus di-render gimana gitu kan. Itu kan pengalaman yang kita belum punya. Tapi negara-negara lain, Korea, Jepang itu punya. Nah, kalau misalnya bisa terjadi transfer knowledge, sebenarnya case-nya Lokapala tuh ideal sih. Kalau misalkan bisa berjalan dengan lancar, karena mereka ada transfer knowledge dari Korea, kalau nggak salah, kalau aku baca di berita ya, ada tim dari Korea yang datang untuk ngasih tahu infrastruktur yang bagus seperti apa gitu kan. Jadi kalau misalkan tadi kita bisa compete di marketing pun dari technical skill-nya kita masih ada gap yang harus dikejar cukup jauh gitu kan. Jadi makanya banyak game developer kita yang nggak mau take risk. Ngapain kita ke sana itu kan, nafas kita belum sepanjang itu. Mendingan kita tarik nafas dulu, siapin tabungan, ngumpulin uang di market yang kita udah pasti bisa balik modal. Oke. Sip. Oke, sip. Udah ini nih, udah habis nih. Kita bakal closing dulu aja. Penutup. Pakai slide nih. Oke. Oh ya, kita mau ada promo sedikit nih. Sambil penutup. Oke. Dari gua aja, Res, atau gimana? Ya, silahkan kok. Oke, sip. Ini kita mau sounding lagi nih si ini karena kita akan buka batch 3 nih. Jadi kita bakal buka batch 3 dalam tahun ini juga. Kalau yang teman-teman yang mungkin belum tahu nih apa sih IXI ini, secara gampangnya sih sebenarnya ya IXI ini semua adalah inkubasi. Jadi program yang mendukung tadi lah yang Adam udah mention juga soal ekosistem gitu kan. Jadi kita emang mendukung untuk membuat sebuah ekosistem yaitu tadi men-tackle semua challenge-challenge yang ada gitu loh. Ya dari talent, dari product maturity kan, karena ada mentor-mentor juga yang ngebantuin. Istilahnya gini, untuk mempercepat dari gap dari knowledge teman-teman yang baru biar cepet lah kan dulu. Jadi kita kan kalau dulu teman-teman yang lama mungkin pas lagi mulai nggak punya mentor gitu lah. Jadi nggak punya seseorang yang ngajarin mereka, oh gimana caranya, ini file-nya di sini loh, jangan ngulang lagi gitu loh. Itu sih terutama. Terus juga dari publishing, dari investment. Jadi Telkom sendiri punya kayak tadi saya udah mention, setelah program IXI ini kita ada masuk ke program Indigo Creative Nation, di mana nantinya teman-teman sendiri startupnya akan divaluasi sebesar 7,5 M. Jadi dapat pendanaan 10% dari itu kalau lolos di step-stepnya. Oke. Terus terus ada juga Melon sebagai publisher game dari anak perusahaannya Telkom sendiri. Jadi mereka benar-benar fokus di main di global juga, tapi fokusnya lebih di lokal. Jadi kayak tadi teman-teman yang mau bet mungkin di di market lokal bisa juga melalui program ini gitu. Nah, sebagai apa yang ditawarkan oleh IXI ini? Satu yaitu kita nawarin fasilitas sih sebenarnya di BDV Bandung. Cuman ya lagi keadaan sekarang, jadi si fasilitas ini kurang efektif. Tapi kita bakal support juga teman-teman yang mungkin ya itulah ada part-part dari kebutuhan work from home untuk melakukan ya mungkin kita bantu dari situ. Dan juga kita ada funding sedikit kayak istilahnya mungkin uang makan lah buat teman-teman bisa fokus kerjain si produknya sendiri. Nah, kita juga ada online course dari Dilo Academy, juga ada mentoring dari ya sesi-sesi kayak gini lah. Jadi model-model di mana kita ngundang juga beberapa guest mentor yang emang sudah terlibat langsung di industri. Jadi kayak best practice-nya mereka apa sih gitu loh. Misalnya kayak
mungkin kita juga ke depan bakal ada ngundang Chris dari Tokyo Production dan dia bisa jelasin gitu loh apa namanya kalau apa behavior game PC itu seperti apa gitu loh. Gimana sih kita nembus market Steam gitu. Gimana discover game kita sampai bisa ke discover di Steam gitu. Kayak contoh-contoh seperti itulah. Jadi kita banyak istilahnya mempercepat lah mempercepat untuk mempersempit gap dari teman-teman yang terutama yang masih baru gitu loh knowledge. Jadi sekarang udah nggak ada zaman tutup-tutupan lagi lah, punya ilmu di apa namanya dimanfaatin sendiri gitu. Semua kita benar-benar berbagi. Jadi kita bisa nguber si ketertinggalan kita itu di beberapa tahun itu mungkin bisa lebih cepat gitu loh. Jadi mungkin hopefully di 5 tahun ke depan kita udah punya produk-produk yang bersaing di at least mungkin di region kita lah. Jadi kita udah mungkin bisa bersaing di sana. Paling nggak di sana dulu. Kalau bisa lebih ya it's okay, itu lebih bagus lagi. Nah juga terus ya itulah yang tadi sudah saya mention, ada investment ini udah yang lama ya, Res ya, up to 2 billion ya. Oh benar ya? Benar. Oh, iya. Kalau tahapnya kan ada 3 tahap tuh. Tahap pertama yang 375 juta, tahap kedua 375 juta, terus selanjutnya tuh up to 2 miliar, itu tergantung negoannya dan nego-nego dengan Telkomnya. Nah, kalau teman-teman emang punya produk yang bagus, maksudnya bisa fokus di sana, bisa. Yang penting sih gini, mungkin banyak teman-teman yang emang belum tahu ya, lagi pas masuk ke IXI ini belum ngerti gimana. Tapi kalau emang effort dan dari apa namanya, dari antusiasme kalian sendiri emang kayak apa namanya buat sesi mentoring untuk banyak pengen belajar di sini gitu dan bisa berkembang, itu jauh lebih mudah buat kalian akses ke berbagai fasilitas tersebut. Oke, nah ini juga tadi yang udah seperti saya mention, si program ini kita sebenarnya kolaborasi dari PT Telkom, dari Agate sendiri untuk ngebantu untuk talent-talentnya, untuk yang bantu untuk ngurusin si program inkubasi ini, juga dari PT Melon. Melon itu sebagai anak perusahaan dari Telkom yang fokus di publishing game. Jadi channel-channelnya Telkom segala, Telkomsel, mungkin Google Play segala yang untuk Indonesia, itu mereka udah punya channelnya. Jadi teman-teman kayak tadi, kalau punya game nggak mungkin sampai nggak bakal ke discover itu. Jadi nggak masukin sendiri, saya publish atau udah hilang. Jadi ya di sini ada teman-teman yang ngebantu kalian juga untuk gimana sih caranya game-game apa sih yang bakal laku gitu istilahnya gitu loh. Apa sih yang bisa dilakukan seperti game-game ini? Game-game seperti apa yang cocok ke target market tertentu yang kalian pengen. Oke, sip. Ini juga kita bakal buka batch 3 pendaftaran di minggu depan ya. Minggu depan. Juli tanggal 10. Oke, sip. Itu juga ada beberapa link ke sosmednya. Teman-teman bisa langsung menuju ke sana buat dapetin info apa aja sih seputar IXI ini. Oke, sip. Oke. Sip. Oke. Thank you. Gimana, Teh Restia? Ada tambahan? Itu yang tanya gimana tadi tuh? Mau di... Oh iya, pemenang ya? Oh iya, pemenang. Adam dong pilih 3 orang penanya terbaik. Curang banget, suruh aku. Tadi kan ada Fikri, terus ada Melvin, ada Sandi Izas. Aku rekap dulu aja ya. Fikri tadi nanyain yang tentang game dev lokal di daerah itu ada yang nggak ada, terus gimana? Dia 2 pertanyaan, yang itu yang pertama. Yang kedua terus tentang market mobile dan konsol itu ada tips triknya atau enggak, sama atau enggak statementnya kayak gitu. Terus yang kedua dari Melvin, dia tanya tentang hyper casual itu opportunity di Indonesia kan besar, kenapa enggak ke sana gitu. Terus yang Sandi Izas itu minta saran untuk newbie di game dev. Terus yang keempat ada David Mustaqim tanya tentang license yang digunakan untuk game dev terus dipublish itu kayak gimana hukumnya, seperti itu. Terus ada lagi Hafiz Al-Karim tanya tentang nurture pasar game di Indonesia, itu ada atau enggak gitu. Kira-kira yang terbaik yang mana? Wah,
Pilih dua Dam, Ntar gue satu pilih. Dua ya. Oke. Dua berarti yang pertama yang hyper casual. Hyper casual, Yang kedua Melvin. yang market lokal. Market lokal. Yang itu Ya, ya, nurture nurture market pasar. lokal. Oh. Hafiz Al-Karim. Oke. Gue pilih si Fikri deh, kesian udah nanya 2. Oke, jadi pemenangnya saya umumin ya sekali lagi. Yang pertama Melvin Setiawan dengan pertanyaannya yang hyper casual. Terus Hafiz Al-Karim dengan pertanyaannya nurture pasar game Indonesia. Terus yang terakhir Fikri dengan 2 pertanyaannya. Oke. Itu Oke. thank you. Itu yang menang jangan live dulu ya. Itu nanti di DM sama Indigo Game untuk detailnya. Oke, sip. Kita wrap up aja sesi sore ini. Thank you buat Adam waktunya. Thank you juga sudah diundang. Semuanya. Untuk ngobrol-ngobrol di sini. Jangan kapok-kapok ya. Kita undang lagi kapan-kapan. Ayo. Oke, sip. Thank you teman-teman buat waktunya juga buat sore ini dengerin kita cop-cop lah. Nggak jelas. Banyak ilmu yang didapat, Pak. Oke, siap-siap juga minggu depan kita bakal ada nih bocoran nih salah satu developer yang terlibat di Kotatma. Jadi mungkin ada kode juga tadi kata Adam tuh. Ada kode yang main Kotatma, siap-siap ada kode. Kode redeem. Oke, sip. Thank you semua. Jangan lupa yang itu yang tadi nanya di DM. Sip. Oke, thank you. Kita tutup acaranya. Thank you semua. Thank you. Kelihatannya udah ada di rekapan registrasi sih. Oh, ya udah. Oke, sip. Oke, sip. Oke, kita bisa close meetingnya. Thank you semua. Thank you semuanya. Thank you udah luangin waktunya. Sampai jumpa di minggu depan ya. Oke, thank you. Thank you.